Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Yang pertama, lahirnya kompilasi hukum ekonomi syariah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama merupakan produk legislasi yang pertama kali memberikan kompetensi kepada peradilan agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Kemudian, ekonomi syariah dalam bentuk bank syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah atau biasanya disebut dengan UU PS dapat dikatakan telah memperteguh kompetensi peradilan agama dalam menangani perkara ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah pasal 55 ayat 1 yang berbunyi, penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Di mana dalam penjelasan pasal 55 ayat 2 tersebut antara lain dijelaskan bahwa para pihak yang bersengketa dapat memperjanjikan untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui peradilan umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 PUU 10 2012 tersebut, maka pengadilan agama secara yuridis memiliki kompetensi dalam menangani perkara ekonomi syariah. Yang dimaksud dengan pengadilan agama seperti diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Secara yuridis formal, pengakuan terhadap prinsip ekonomi syariah telah diakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, mulai dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kiranya sudah jelas, menunjukkan bahwa otoritas hukum dalam operasional konsep dan sistem ekonomi syariah, terutama di dalam sistem perbankan di Indonesia, telah memiliki legitimasi dan kepastian hukum secara yuridis formal. Secara historis, lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah dalam rangka merespon perkembangan hukum dan kehendak masyarakat. Sejalan dengan itu, secara sosiologis, persoalan terkait dengan transaksi ekonomi syariah sudah lama hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat Muslim Indonesia. Oleh karenanya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, khususnya pasal 49, sudah tepat dengan memberikan kompetensi perkara ekonomi syariah kepada pengadilan agama. Selanjutnya, penjelasan intisari dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 membahas tentang peradilan agama, lingkungan peradilan agama, syarat jadi hukum pengadilan tinggi agama, syarat jadi panitera pengadilan agama, syarat jadi panitera pengadilan tinggi agama, syarat jadi jurusita, syarat jadi sekretaris dan wakil sekretaris pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama, perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,
zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Yang terakhir, penjelasan produk-produk penghimpunan dana dan pokok-pokok penyaluran dana. Di sini akan membaca fatwa DSN MUI sebagai rujukannya. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Pada prinsipnya penghimpunan dana yang dilakukan oleh perbankan syariah hampir sama dengan perbankan konvensional. Artinya, dalam sistem perbankan syariah dikenal produk-produk berupa giro, tabungan, deposito sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat.